sukacita. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Delapan 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yap. Kali ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, tamu-tamu istimewa lagi. Beliau-beliau ini tenaga medis. Tenaga medis, tenaga yang kesehatan. akan memberikan pencerahan buat kita agar selalu sehat, karena sehat itu mahal. Betul dan sangat sekali. terasa manakala kita lagi sakit. Iya kan? Biasanya orang nanyain tuh kan, ketemu teman atau siapa, kabarnya gimana, sehat, bukan gimana kabar saldomu masih berapa, kan enggak. Nanti kesehatan yang utama. Iya, betul sekali. Kita ketemu dengan kita ketemu dengan Ibu Dr. Heni Rosita, SPK Kedokteran Jiwa Magister SPKJ, spesialis Kedokteran Jiwa, Jiwa. Magister Kesehatan. Oke. Ibu Dr. Heni Rosita, apa kabar? Selamat Alhamdulillah, siang. sehat. Selamat Bun. siang juga. Dokter itu terpancar kesehatannya ketara banget ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Makanya selalu protokol kesehatan, diantaranya Iya, pakai masker. Betul sekali. Kemudian yang satu dengan Ibu Puput Sinta. Mbak apa Ibu nih? Mbak Ibu, aja. Oh Mbak aja, Mbak Puput Sinta. Mbak Puput di Beliau Rumah ini Sakit Junet sebagai apa, Mbak? Kebetulan saya sebagai ketua tim promosi kesehatan rumah sakit, jadi bagian promonya kesehatan di rumah sakit Sakit Junet, seperti itu Bapak sama Ibu. Pantes ya, ngobrolnya lancar, nggak ada titik koma. kita dipanggilnya Bapak sama Ibu, Iya, Mil. Kelihatan banget kalau kita udah tua juga. Iya, harus kita sadari. Tua itu nggak bisa dihindari, ya kan? Iya, nanti hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau berdua, kawan Rasika ya. Buat Anda yang mungkin kepingin bertanya-tanya juga seputar dengan kesehatan tentu saja ya. Itu bisa gunakan line WhatsApp Anda di 085647731111 ya. Kita hari ini akan bicara tentang penata laksanaan gangguan cemas di masa pandemi. Nah, ini dengan Bu Dokter dulu nih. Iya. Ada beberapa hal Bu Dokter yang mau kami tanyakan di sini. Untuk Rumah Sakit Junet sendiri, terkait pelayanan untuk sekarang ini apa yang ada dan berubah sejak pandemi berlangsung? Mungkin dengan Mbak Puput ya. Iya, saya bantu siapa? Untuk pelayanan di Rumah Sakit Sakit Junet sendiri selama masa pandemi pasti ada yang berubah seperti itu. Nah, kita tetap memperhatikan tentang protokol kesehatan. Jadi pasien ataupun pengunjung yang datang ke rumah sakit pastinya akan dilakukan screening, baik itu screening dan pemeriksaan suhu seperti itu, dan kita akan tetap memberikan edukasi ke pasien dan pengunjung tentang cuci tangan dan memakai masker, menjaga jarak seperti itu. Itu gitu harus ya. dipenuhi, kalau nggak boleh masuk ya, itu tegas ya. Iya. Seperti Iya. itu. Bahkan kalau memang pada waktu masuk ternyata suhunya tidak memenuhi syarat juga nggak boleh masuk juga. Kita ya? edukasi untuk periksa ulang si pasien atau si pengunjung. Nanti kalaupun nanti hasilnya ternyata si pasien atau pengunjung itu sakit, nanti ada tindak lanjutnya seperti itu. Gitu ya. Terus kalau di Rumah Sakit Junet sendiri ada berapa poli Mbak? Untuk Yang kebetulan buka pelayanan iya. selama ini. Untuk sekarang Rumah Sakit Sakit Junet kita ada 19 dokter spesialis, dan rencananya ada tambahan satu lagi, berarti ada 20 dokter spesialis. Nah, untuk pelayanan poli sendiri kita ada sekitar 16 poli spesialis. Spesialis apa aja biar kita kawan Rasika tahu. Spesialis dalam, penyakit dalam ada dengan dokter Tri, dengan dokter Kuko, spesialis kedokteran jiwa dengan dokter Heni Rosita, spesialis kedokteran jiwa. Ada poli jantung, poli obgyn, poli anak, poli kulit dan kelamin, rehabilitasi medik, ada lagi poli ortopedi dan poli bedah, dan masih banyak lagi. Oh begitu. Tadi dengan Bu Heni kaitannya dengan psikiater tadi ya. Psikiater ya. Ya, itu yang ditangani orang yang mengalami gangguan jiwa kejiwaan apa atau kaitannya hanya dengan orang yang sakit itu apa sih Bu? Ya, sebetulnya cakupan dari ilmu kedokteran jiwa ini kan tidak hanya
menangani orang yang sudah sakit, Mm-mm. ya. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan mental Mhm. itu adalah cakupan ilmu kedokteran jiwa. Nggih. Jadi belum sakit pun, misalnya dia untuk konsultasi, misalnya bagaimana dia harus bersikap menghadapi tekanan di Tekanan. kantor misalnya, ya. Hmm. Menghadapi tekanan di kantor supaya saya tetap bisa enjoy kerja, supaya saya tidak mengalami gangguan konsentrasi saat bekerja, itu bagaimana? Itu juga masuk ke Kayak kedokteran stres gitu ya, kedokteran Bun, ya? jiwa. Belum Stres sakit itu, loh, itu iya. belum sakit, masih sehat, tetapi dia merasa, oh kok ada sesuatu nih yang Ya, saya nggak bisa atasi permasalahan ini. kayak galau apa iya, gimana iya, gitu ya. Soalnya betul. stres dibayangi Masa lalu. Masa lalu. Iya, itu kan bagian harus konsultasi itu ya. Karena kalau misalnya nggak konsultasi menimbulkan sakit Itu apa? iya, akhirnya kalau dibiarkan orang tersebut bisa mengalami gangguan jiwa beneran gitu. Tapi biasanya Iya. kadang orang sakit apapun ya Bu ya, juga harus ada suntikan motivasi, itu juga bagian dari tugas Betul, Ibu. iya. Jadi konseling istilahnya Konseling, ya, iya. konseling atau psikoterapi kalau dalam ilmu kedokteran jiwa. Oke, sebentar kita cut dulu perbincangan kita karena kita harus mendengarkan adzan duhur dulu. Oh, Nggih, iya. sedap. Nggih. Rasika FM. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, lanjut lagi di Ngobras, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ya, kita masih berbincang dengan dua sosok wanita luar biasa dari Rumah Sakit Junet ya. Ya, ada Dilanjutkan lagi dengan tadi Ibu ada Dr. Heni Rosita, kemudian juga dengan Puput Sinta. Puput Sinta. Iya. Kita lanjut ke Bu Dokter ya. Tadi dikatakan bahwasanya sebelum sakit pun kita tetap ada kesempatan atau kemungkinan untuk bisa berkonsultasi dengan psikiater lah. Itu biasanya konsultasi yang dilakukan itu biasanya tentang apa aja itu, Bun? Banyak Dokter. sekali ya. Nggih. Kalau remaja seringnya masalah percintaan. Aduh, Oh, galau Iya. gagal cinta Iya. gitu ya. Kalau anak sekolah biasanya masalah di sekolah. Iya. oleh ibu-ibu Oke. keuangan Oh, biasanya. betul. Masalah keuangan. Ya, jadi memang ada, maksudnya kayak ada terkotak-kotak gitu ya permasalahan. Cuma memang ya secara keseluruhan sih Nggih. hampir semuanya sama ya, mirip-mirip lah gitu. Kalau orang yang misalnya single parent itu ya permasalahannya ya seputar rumah tangga, ya, keluarga seperti itu, gitu keluarga. ya. Tapi di tengah pandemi ini orang yang mau berkunjung ke rumah sakit apakah berkurang karena Wah. takut atau gimana Bu? Semakin membludak. Malah membludak. Banyak Iya, orang membludak. stres berarti. Banyak sekali dengan adanya pandemi ini orang yang mengalami gangguan Psikologis ya. psikologis, gangguan mental ini semakin bertambah. Iya, semakin bertambah. Pasien-pasien saya yang sudah mulai membaik ya, sudah lama nggak kontrol, muncul lagi. Oh, Karena gitu kambuh ya. penyakitnya. Iya. Pasien-pasien yang baru bermunculan. Iya. Iya, karena memang pandemi ini sangat-sangat luar biasa Iya, mengguncang betul. mengguncang kita ya di dunia pendidikan juga ya. Orang Iya. tua juga pada stres karena mikirkan tugas-tugas anaknya. Betul. Guru-gurunya juga pada stres karena harus membuat pembelajaran yang tidak Iya. Yang tidak baru iya, kan, yang Dan baru. pola yang Ini baru. Ada yang mau nanya nih dari kawan Rasika Bu, Oh, iya. Oh, iya. dari Mbak Hera di Tirto. Mau tanya nih untuk narasumber, apa sudah ada polispesialis onkologi? Terus yang kedua, apa bagian gangguan jiwa itu juga digabungkan dengan rehabilitasi ketergantungan obat atau narkoba? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, untuk onkologi untuk
Rumah Sakit HSA Kijunet ini masih belum, Bapak. Oh, masih belum. Mungkin kedepannya insya Allah kita sudah ada arah ke sana Arah untuk ke sana. mengadakan polionkologi seperti itu. Onkologi Oke. itu apa Bu? Kalau kita tahu, kalau kita bukan tenaga medis jadi nggak tahu. Jadi kanker untuk kanker. yang berkaitan dengan kanker seperti itu. Oh, jadi udah ada arah rencana ke sana, Rencana udah. ke sana, Ada ya. seperti tinggal, itu. tinggal nunggu waktunya ya Iya. yang tepat. Dan Oke, terus yang kedua tadi? Itu bagian gangguan jiwa itu juga digabungkan dengan rehabilitasi atau ketergantungan obat atau narkoba, Bu. Iya. Jadi kasus-kasus ketergantungan narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba ini memang salah satu bagian dari ilmu kedokteran jiwa. Iya, jadi kalau misalnya ada korban penyalahgunaan narkoba mau menjalani rehabilitasi, ini memang di bagian ilmu kedokteran jiwa. Oh, Iya, berobatnya gitu. dengan Jadi saya. dijadikan satu Iya, ya. karena memang para penyalahguna zat atau narkoba itu dalam waktu kurun tertentu bisa menimbulkan gangguan jiwa. Oh, Iya. Ya, Bu, di rumah sakit HA Zaki Junet ini di mana, Bu? Persisnya, Bu? Di Jalan Pelita 2 Buaran. Oh, Pelita 2 Buaran. Iya, betul. Ya, Ada yang tanya, Bu Mel. ada yang tanya lagi. Enggak, ini apa namanya? Tadi yang melanjutkan pertanyaan tadi untuk Mbak Sinta mungkin ya. Selama Ramadan ini di Rumah Sakit Junes mungkin ada apa? program-program yang khusus yang mungkin bisa diketahui oleh Pasien kawan dapat Rasika. kurma misalnya. Iya kan? Pasien, kalau Ada itu bubur jelaskan bersama ada. pasien kan bisa jadi. Kalau bubur belum, Pak. Oh, belum. Jadi kita meminimalkan untuk berkumpul atau Oh, berkerumun iya, seperti itu. iya. Nah, kebetulan untuk Rumah Sakit HSA Kijunet ini untuk promo bulan ini kita tetap ada tes untuk PCR, untuk swab itu Oh, ataupun PCR rapid juga ada, dan kita lagi ada promo tentang USG 4D seperti itu. Terus ada lagi untuk Promo berarti ada harganya lebih. harga khususnya. Harga Dan khusus. Oh, kayak Iya. mall juga ternyata ya. iya. Oh, ibu-ibu tahu mall itu ya. Ambilnya yang di kota itu Fit, ya. 60% plus 20%. Iya. Selain itu kita lagi ada promo untuk screening jantung seperti itu. Oh, Begitu. banyak banget. Coba tadi Iya. Ibu Rosi, Dokter Heni. Dr. Heni. Mohon maaf nih, Dr. Dr. Heni Heni Rosita ya. Rosita. Itu di pandemi malah ada peningkatan jumlah pasien yang Betul, itu cukup sekitar berapa signifikan. persen, Bu? Sekitar 30%-an naik. 30%. Iya, naik. naik Biasa. 30%, iya, Dan 30%. yang mayoritas itu masalah apa? Mayoritas maksudnya yang sering yang ditangani Ibu itu. Banyak sekali kalau di pandemi ini memang yang banyak itu gangguan cemas ya. Makanya ini di sini kita membahas tentang gangguan cemas di Nah. masa pandemi. Iya, itu Oh, tadi iya, yang mau iya. saya tanyakan itu, Bu. Jadi Iya. ini kan hari ini kita mau bicara tentang penata laksanaan gangguan cemas di masa pandemi. Itu Iya. maksudnya bagaimana? Terus apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi penata laksanaan gangguan cemas itu sebagai Iya. orang awam seperti kita? Jadi begini, di era pandemi ini kan segala sesuatu berubah. Iya. Iya. Ya, yang biasanya kita bisa cipika-cipiki Iya. dengan enaknya kumpul, Kumpul, makan-makan iya. bareng, Berpelukan. berpelukan, ya. Heeh. Ini semua tidak bisa lagi dilakukan dengan Mm-mm. bebas ya. Ada batasan-batasan tertentu, kita harus pakai masker Pakai sepanjang masker, hari ya, menjaga sesek jarak, rasanya, iya. menjaga jarak, nggak boleh pelukan lagi, Mm-mm. nggak boleh makan-makan sembarangan gitu kan, Mm-mm. kumpul-kumpul bareng sembarangan. Nah, ini menimbulkan suatu semacam kecemasan yang luar biasa bagi masyarakat kita. Terutama karena isu-isu yang beredar atau informasi yang beredar ini teramat sangat menakutkan. Oh, Hmm. apa Ya. itu, Bu? Nah, memang betul harus kita sadari bahwa virus corona ini bukan candaan, Mm-mm. bukan suatu hoax, Bukan bukan. hoax, Memang ya. ada virus corona itu Bukan memang tipu-tipu benar-benar juga, ada, ya. bukan tipu-tipu, bukan rekayasa, tidak. Memang betul-betul nyata ada. Tetapi harusnya memang kita mampu menyaring informasi yang masuk. Tidak semua informasi yang beredar di sosmed, terutama Iya, WA itu itu ya. paling Iya, paling iya. bahaya itu. Itu Heeh. tidak semua benar.
Ya, sehingga kita harus mampu menyaring mana sih informasi yang benar itu. Nah, carilah informasi yang memang bersumber dari sumber yang terpercaya, misalnya dari Departemen Kesehatan, dari Dinas Kesehatan, dari dokter. Iya, gitu betul. ya. Jadi memang betul-betul harus dicari sumber yang benar, sehingga kita bisa menghadapinya dengan secara rasional. Iya. Iya, karena kalau cemas sendiri imun kita malah menurun. Iya. Bu, ya. Jadi tidak perlu cemas. Yang penting peraturan prokes ya, Prokes yang sudah ditetapkan itu kita lakukan. Menjaga jarak, cuci tangan ya, kemudian memakai masker seperti itu. Menghindari kerumunan Iya, gitu. betul. Ya, kita ini enggak cemas, dia cuma gemas kapan berakhirnya gitu. Iya, betul termasuk saya loh. Gemas itu ya, si Coro kok nggak pergi-pergi gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang karena informasinya semua ditelan mentah-mentah, ada orang yang memang mudah cemas, mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Tersebut, nah, akibatnya apa? Dia memikirkan, wah dia ketakutan harus begini dan sebagainya, yang sebetulnya itu nggak perlu. Nah, akibatnya apa? Muncul perasaan cemas, tidak bisa tidur, gelisah, tidak bisa konsentrasi bekerja. Nah, akhirnya jadilah pasien saya, gitu kan? Karena dia tidak bisa mengatasi rasa cemasnya, maka dia berobat seperti itu. Itu Ibu pasien mendatangi Ibu atau Ibu juga mendatangin pasien yang sakit terus dikasih edukasi? Oh enggak. Kalau saya ya di tempat praktek. Di tempat praktek iya, gitu ya. Pasien yang berkunjung. Karena pasien yang berkunjung, yang lagi sakit betul. kan butuh pencerahan edukasi. Nah, pada saat konsultasi itulah yang bisa kami lakukan ya seperti ini, mengadakan webinar tentang gangguan cemas, gangguan jiwa. Nah, seperti ini contohnya di Rasika ini ya. Ini kan salah satu edukasi juga kepada masyarakat bahwa bagaimana sih cara menghadapi situasi di masa pandemi ini, bagaimana kalau kemudian muncul cemas dan lain sebagainya. Kalau pasien corona sendiri di Rumah Sakit AA Zaki Junet ada? Kebetulan Bapak untuk pasien COVID kan sekarang tidak boleh menolak pasien. Kami akan menangani semaksimal mungkin. Nantinya bila ke rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk itu sudah ada tempat kosong atau apa, nanti pasien akan kami transfer ke sana seperti dikirim ke sana gitu. Iya, tapi sebelum rumah sakit yang dituju itu belum siap, otomatis kami harus merawat seperti itu. Oh gitu. Tetap perawatannya juga tetap pakai sistem isolasi seperti itu ya. Seperti itu. Tetap memperhatikan itu. Kita mau tanya banyak hal, cuma waktunya yang terbatas ya. Mungkin terakhir ini buat Bu Dokter ya, ada himbauan apa mungkin pesan untuk kawan Rasika sehubungan dengan tadi yang sudah disampaikan dengan tentang penataan pelaksanaan gangguan cemas tadi itu, apa ada himbauan atau yang hal-hal lain yang perlu disampaikan ke kawan Rasika biar kawan Rasika lebih paham lagi apa yang harus saya lakukan di masa pandemi ini gitu. Ya. Jadi prinsipnya tadi satu ya, menyaring informasi yang benar dan terpercaya, tidak mudah terprovokasi. Kemudian daripada sibuk memikirkan masalah jangan-jangan saya tertular corona, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, lakukan kegiatan yang positif. Ya, lakukan kegiatan yang positif untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif tersebut. Kalau kemudian mengalami gangguan cemas yang tidak bisa diatasi oleh diri sendiri, maka harus segera berobat. Iya, gitu, karena kalau tidak diatasi dengan segera, gangguan akan berlarut-larut dan bertambah parah, akan lebih sulit mengatasinya. Ya, bisa langsung datang ke Bu Heni ke Rumah Sakit AA Zaki Junet. Oke, terima kasih sekali Bu Dokter, terima kasih sekali Mbak Puput Sinta untuk rawuhnya ke sini untuk bincang-bincang kita. Mbak Puput, yang terakhir untuk pesan atau himbauan untuk masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan di Rumah Sakit Junet. Dimanapun berada, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan
menggunakan masker, Iya. mencuci tangan dengan air dan sabun, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan seperti itu. Mengurangi mobilitas juga Iya. Ya, Oke, terima luar kasih, luar biasa meskipun hanya sekali. sebentar tapi banyak pencerahan yang bisa kita dapatkan. Padahal masih Iya, banyak sekali nih tapi yang mau. nanti lain waktu bisa berkunjung Oh, iya, lagi Bu ya. Ada ha-ha. banyak hal yang bisa disampaikan ke kawan Rasika. Oke deh, terima kasih sekali untuk Bu Dokter Heni Rosita dan Mbak Puput Sinta atas bincang-bincang hari ini, dan sangat luar biasa sekali pencerahan yang sangat-sangat pasti bermanfaat buat kami khususnya dan buat kawan Rasika yang saat Iya. ini sedang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas. Salam buat teman-teman yang ada di Junet semuanya. Hati-hati di jalan, Bu, nggih. Ya, sehat Nggih, selalu. sehat Bu. selalu. Matur nuwun Assalamualaikum. sangat. Ya. Dan kawan Rasika, demikian tadi bincang-bincang kita dengan dokter dari Rumah Sakit Junet ya, dengan Dokter Heni Rosita dan Mbak Puput Sinta. Iya. Dan banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari beliau, banyak sekali wawasan yang kita dapatkan dari beliau Ya, yang ya. penting jangan cemas menghadapi hidup atau menghadapi COVID ini, Betul biar kita sekali. tetap bisa eksis, bisa beraktivitas lancar. Iya, oke. Iya. Dan akhirnya berarti kebersamaan kita di ngobrol asik di Rasika juga harus segera diakhirin. Saya Bita Heri Purnomo. Saya Jamil Suka-Suka. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.